ketika kita menderita, ketika kita sakit, ini semua adalah upah dari segala dosa dan menghancurkan, menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi ternyata teologi penderitaan menjawab bahwa dalam penderitaan Tuhan menunjukkan bahwa Dia hadir bersama-sama dengan kita umat yang percaya. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita akan masuk di dalam renungan harian pada saat ini. Untuk itu mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini menyapa kita tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 30 ayat 17. Saya akan bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Demikian firman Tuhan. Topik hari ini berbicara tentang Allah menyembuhkan. Saudaraku, pernahkah kita melihat, pernahkah kita juga merasakan bahwa segala kesembuhan itu berasal dari Tuhan? Kalau kita pernah berobat dan disembuhkan oleh bidan atau dokter atau para medis sekalipun yang ada di rumah sakit, di klinik atau di mana saja, mereka adalah jalan Tuhan untuk menyapa kita, menyentuh kita, menolong kita untuk menyembuhkan tubuh jasmani kita. Karena para medis juga diberkati Tuhan menjadi perpanjangan Tuhan untuk menyapa semua orang-orang yang dalam penderitaan dan sakit. Nah, persoalannya sekarang Bapak Ibu dan saudaraku, bagaimana sikap kita menghadapi setiap penyakit yang datang kepada kita secara pribadi atau di tengah-tengah keluarga kita? Bagaimana sikap kita? Ini yang paling penting sekali bagi setiap orang beriman yang percaya kepada Tuhan. Janganlah ketika kita di dalam sukacita begitu luar biasanya kita dekat kepada Tuhan. Tetapi dalam penderitaan, bagaimana sikap kita di dalam menghadapi penderitaan? Apakah kita meyakini bahwa di dalam penderitaan kita Tuhan pasti bisa menolong dan menyembuhkan kita? Nah, yang terjadi pertama sekali kalau kita lihat dan evaluasi adalah orang akan bingung, cemas, ketakutan yang berkelebihan sampai stres, saudaraku. Bahkan yang dipikirkannya adalah kegelapan, lalu akan mati. Ya, itu yang menghantui, merasuki pikiran setiap orang yang berhadapan dengan penyakit. Wah, neng mati mau. Bohamon doakan asing. Karena itu sikap yang sangat negatif sekali di hadapan Tuhan. Dia orang Kristen, dia orang yang beragama, tetapi jika terjadi hal demikian, kecutlah hati dan pikirannya, nyalinya untuk menghadapi itu. Nah, yang kedua kita lihat sikap-sikap orang menghadapi penyakit di dalam tubuhnya secara jasmani. Ya, ada juga orang beranggapan bahwa penyakit itu adalah proses bagaimana Tuhan menunjukkan kasih setianya. Dia tidak takut, dia tidak gentar, dia tidak cemas yang berkelebihan, bahkan dia stres. Tetapi dia menghadapinya dengan penuh ketenangan, bahagia, sukacita, dan yakin dan berpunya pengharapan bahwa Tuhan akan menyembuhkan. Jadi ada dua karakter sikap untuk menghadapi ini. Ada tadi adalah dalam segi negatif, rasa ketakutan yang berkelebihan, yang dipikirkannya adalah mati dan mati.
Tetapi satu sisi ada juga yang berpikir positif, yaitu bagaimana dia tenang menghadapi persoalan penyakit itu. Dia bahagia, bersuka cita, dia yakin, dia punya pengharapan Tuhan pasti akan menolong dia, menyembuhkan dia dari berbagai ragam atau apapun jenis penyakit yang bersarang sekarang ini dalam tubuhnya. Karena kita lihat sikap ini penting sekali bagi kita orang beriman. Bagaimana kita berhadapan dengan penderitaan dan penyakit itu diperhadapkan dengan iman kita kepada Tuhan. Nah, kalau kita renungkan dari semua realita dan sikap-sikap, kadang-kadang kita bertanya saudaraku, mengapa kita sebagai manusia tidak mampu melihat dan merasakan? Tidak mampu melihat dan merasakan bahwa pertama sekali bahwa setiap proses perobatan yang diberikan oleh para medis adalah jalan Tuhan untuk menyembuhkan kita. Mereka adalah pribadi, profesi yang diberkati Tuhan untuk menyembuhkan, bahkan menyelamatkan orang-orang yang sakit tadi. Supaya mereka digiring suatu pemahaman bahwa profesi para medis itu adalah yang diberkati Tuhan. Ilmunya diberkati Tuhan. Kemampuannya, keterampilan diberkati Tuhan. Dan melalui mereka lah Tuhan menunjukkan kehadirannya untuk membantu, menolong, menyelamatkan orang-orang yang sakit tetapi memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Makanya kalau kita lihat orang yang beriman itu, kalau dia sakit dia bisa melihat, merasakan kehadiran Tuhan di dalam proses pemulihan, penyembuhan itu. Jadi dia bisa, ada orang dalam sakit ya, dia bisa bernyanyi, waktu sakit dia berdoa, meminta, memohon dan berseru kepada Tuhan karena dia tahu bahwa suka dukanya pasti Tuhan akan melihat dan dia merasakan kehadiran Tuhan. Nah, yang kedua juga kita melihat bahwa setiap proses perobatan yang dilakukan itu adalah turut campur, ada jalan Tuhan di dalamnya, penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalamnya. Setiap perobatan, mulai kita datang untuk berobat, memberikan diri kita untuk diperiksa, diagnosa penyakit kita, lalu diberikan tindakan pengobatan, proses mungkin waktu yang panjang, dituntut ketekunan kita untuk berobat, kesabaran kita untuk diproses berobat dengan baik dan patuh kepada anjuran para medis, dan kita juga tetap bertekun dalam doa. Itu adalah suatu penyertaan, proses penyertaan bagaimana Tuhan menolong kepada orang yang sabar, yang merendahkan hatinya dan dia betul-betul jujur berserah diri kepada Tuhan. Dan hal yang ketiga yang mau kita lihat dan merasakan, bagaimana kita memahami tentang teologi penderitaan. Apa itu? Yaitu di dalam penderitaan kita merasakan kehadiran Tuhan, saudaraku, menaungi jiwa raga kita. Kita rasakan Tuhan hadir di dalam kehidupan kita waktu kita menderita. Dia hadir di dalam diri kita, mendampingi kita dalam kesulitan, ketika kita menangis, ketika sakit, ketika kita merasa sedih dan kita merasakan merindukan, Tuhan akan menjaga kita karena Dia dapat merasakan kehadiran Tuhan di dalam penderitaannya, di dalam penyakitnya, baik itu penyakit yang kecil, penyakit yang sedang, penyakit yang besar mungkin yang dikatakan Tuhan bahwa itu bisa disembuhkan, tetapi pemahaman itu penyakit yang danger, bagaimana bisa disembuhkan, atau stadium 1, 2, 3 dan 4 dan stadium lanjut. Saudaraku, saya mau katakan firman Tuhan pada saat ini, katakan Allah menyembuhkan setiap yang percaya. Jika engkau percaya, maka engkau akan disembuhkan oleh Tuhan. Rasakanlah, nikmatilah kehadiran Tuhan di dalam penderitaan kita. Jangan kita merasakan bahwa ketika kita menderita, ketika kita sakit, ini semua adalah upah dari segala dosa
dan menghancurkan, menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi ternyata teologi penderitaan menjawab bahwa dalam penderitaan Tuhan menunjukkan bahwa Dia hadir bersama-sama dengan kita umat yang percaya. Untuk itu saudaraku, tetaplah kuat, tetaplah tegar, tetaplah berdoa. Tuhan ada bersama dengan kita. Secara khusus bagi saudara-saudaraku yang mengalami penyakit saat ini. Tuhan menyembuhkanmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat karya penyelamatan yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Jika memang betul-betul mengimani doanya, mengimani sembah sujud dalam pujiannya kepada Tuhan, segala apapun penderitaan yang bersarang di dalam tubuhnya, penyakit yang menggerogoti tubuh jasmaninya, tapi Tuhan akan menangkan dia karena dia memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Tuhan katakan bahwa Engkau adalah Tuhan bagi kami yang hidup, dan Engkau juga Tuhan bagi semua orang yang mati, dan Engkau juga Tuhan bagi setiap orang yang menderita dalam penyakit. Engkau adalah Tuhan kami yang sungguh luar biasa. Untuk itu Tuhan, kami ingin berseru memohon kepadamu pada hari ini. Berikanlah kesembuhan, pulihkanlah saudara-saudara kami, keluarga kami, semua orang-orang yang kami kasihi Tuhan, semua umat-Mu yang percaya kepadamu Tuhan. Berikanlah kesembuhan yang dari tangan kasih-Mu yang kudus itu menyentuh setiap tubuh jasmani mereka dan menguatkan iman mereka, agar mereka selalu berpasrah diri hanya kepada Tuhan. Dan berkati semua para medis kami yang berjuang menolong untuk menyembuhkan setiap pasien yang sakit di klinik, di rumah sakit, ataupun di mana. Tuhan, berkati profesi mereka sebagai para medis, berkati keluarga mereka, berkati semuanya, kecerdasan, kepintaran mereka, keterampilan mereka untuk selalu berjuang menyelamatkan setiap jiwa, menyelamatkan setiap tubuh untuk dipulihkan dan disembuhkan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu menyembuhkan penyakit kami. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin. Demikian saudaraku yang terkasih, ingat selalu tersenyum dan tetap jaga prokes. Tuhan menyembuhkan kita.